dengan beban berat. Haleluya. Dosa dunia menjerat. Amin. Haleluya Yesus. Lalu ku datang pada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia ubah seluruh hidupku. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Bertemu dengan Juru Selamat. Haleluya. Sedia Dia sucikanku. Amin. Haleluya. Ku tak mau henti puji Dia Yesus. Haleluya. Ku selalu berterima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh siai kau terbaik, feel burden. Haleluya. Oh ni telah bangkit and shame. Hallelujah. But the hand of Jesus touched me. Hallelujah. And now I'm no longer the same. Oh, He touched me. Oh, Jesus touched me. Hallelujah. I know the joy that floods my soul. Something really happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Hallelujah. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh haleluya. Hidup kita dijamah oleh kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Oh tertindih dengan
beban berat. Haleluya. Dosa dunia mengikatku, dosa dunia mengingat kita, tapi aku datang kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dia bebaskan aku dari jerat dosa. Haleluya. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri kedamaian, sukacita. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu, oh Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Oh haleluya. Yesus jamah hidup kita. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Dulu kita hidup di dalam dosa. Dulu kita terikat di dalam dosa. Dulu kita hidup di dalam kegelapan. Tapi sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Amin. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Ya Tuhan, punyamu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala kalam yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu-lah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu sempurna. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang mulia, agung dan sempurna. Dulu kami milik dunia, dijerat oleh dunia ini Bapa. Tapi sekarang sejak dijamah oleh Tuhan Yesus, hidupku menjadi baru bersama Yesus. Sucikan mulut hamba-Mu, hati kami Bapa, untuk kami mau baca firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran yang sempurna, datang dari Tuhan Yesus Kristus yang sangat ku cinta. Ku mau setia dan ku mau taat sampai yang langkah terakhir. Terima kasih. Ampuni dosaku, ampuni semua kesalahanku Bapa. Ampuni Bapa segala kekilafanku, hal yang tidak berkenan. Ampun Bapa. Sucikanlah akan kami. Firman-Mu Maha Kudus, Engkau sumber kebenaran. Kuduskanlah kami ya Bapa. Peganglah tanganku ya Roh Kudus. Terima kasih, segala puji hormat
Segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom, shalom, dan selamat malam. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam ini tanggal 24 April 2022. Besok hari Senin kita bekerja dan terus kita apapun yang kita aktivitas. Sebelum kita tidur, sebelum kita lakukan apapun juga kita utamakan Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya Bapak Ibu. Saya takut kepada Tuhan, kita hormat dan takut kepada Tuhan. Karena kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa beraktivitas apapun kita bisa lakukan. Kita bisa bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Tanpa hidup di luar kasih Tuhan, kita hancur binasa. Menjadi orang yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita adalah orang berbahagia. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur 33 ayat 12, berbahagialah atas orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Coba saya mau baca dulu ya. Mazmur 33 saudara. Ini Tuhan perintahkan kepada saya. Langsung saya diingatkan untuk baca ayat ini. Supaya kita selalu ingat Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus. Bukan sentral kita uang. Uang kan tinggalkan kita, malah uang kecenderungan. Kalau kita cinta uang bisa menciptakan berbuat jahat. Buktinya orang cinta uang bisa korupsi. Bisa membunuh, bisa segala-galanya. Karena cinta uang. Tapi kalau cinta Yesus, hidup kita dijamah sama Tuhan. Dulu kita jahat, dulu kita hamba dosa, tapi dekat dengan Tuhan, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dulu hidup di dalam kegelapan, tapi dipanggil sama Yesus, dipilih hidup di dalam terang Tuhan. Coba nih baca. Mazmur 33 ayat 12 dikatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Amin. Kalau menjadi milik Tuhan, surga milik Tuhan, saudara. Kalau menjadi milik Tuhan, berarti kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kita ditempatkan di surga buat selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia. Apapun kita kerjakan semuanya, kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur, saya senantiasa sehat bersama istri anak saya, bersama Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu antara yang sakit, punya masalah, jangan sungkan-sungkan kasih tahu saya. Saya sebagai hamba Tuhan pasti saya berdoa. Karena saya cinta Tuhan Yesus dan saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Karena kita satu keluarga Allah. Kalau keluarga Allah di dalamnya dia janji Tuhan. Dan kita mari sama-sama komit hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mau baca Ibrani pasal 6. Kemarin kita baca pasal ke-5, sekarang naik lagi pasal ke-6 ya, berarti tinggal separuh lagi Ibrani saudara, dan berarti kita makin mendekati kitab Wahyu. Saya terus terang bergumul masih saudara ya, untuk menjalankan kitab Wahyu tidak gampang, so jujur aja. Sebagai hamba Tuhan rendah hati datang kepada Tuhan. Itu bicara kitab Wahyu, itu bicara Wahyu Revelation, minta hikmat dan Tuhan yang berfirman supaya bukan manusia lagi, tapi Tuhan akan ungkapkan rahasia-rahasia. Bicara Wahyu, bicara masa-masa yang akan terjadi di era yang akan datang. Dan itu semua sesuai dengan janji Tuhan. Saya mau baca Ibrani pasal 6 ayat 1-8, demikian firman Tuhan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dua yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin baru sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang kering, sering hujan turun ke atasnya, dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkah dari Allah. Ayat 8 terakhir. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Amin. Demikian firman Tuhan.
yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat. Kita harus kuat, saudara. Apapun persoalan pergumulan yang mencobai kita, menguji kita, kita harus pantang mundur. Mata kita tertuju kepada Yesus. Hidup di dunia tidak pernah berhenti dengan persoalan. Selama kita hidup di dunia ini, selagi kita bernafas, tidak pernah berhenti menghadapi apapun pergumulan dalam hidup. Tapi satu hal kita tahu, kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, dekat dengan Tuhan seperti pisau, makin hari dekat dengan batu. Pisau dekat dengan batu, diasah, dengan asahnya dengan batu, ya, bukan dengan kertas, bukan dengan benda ringan, tapi dengan batu diasah. Batu adalah Kristus. Hidup kita diisi dengan firman Tuhan, supaya kita makin tajam dan kita makin diberkati Tuhan. Kita mau cinta Yesus, kita mau setia dan kita taat. Dan kalau kita taat, mari kita makin hari makin dewasa dengan Tuhan. Seperti yang kemarin saya sudah katakan di Alkitab, ditulis lagi di ayat 1, seperti marilah kita tinggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Yang pertama-tama seperti itu, saudara. Mohon maaf, kalau kita sudah SMP, tidak mungkin mengulang-ulang lagi TK atau kelas 1 diulang 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4. Bukan itu, saudara. Makin meningkat. Kalau kita sudah SMA, tidak mungkin ngulang perkara-perkara SD. SD sudah lewat, sudah tahu semuanya. Sampai dengan kerohanian kita. Jangan sampai kita percaya, kita sudah akan percaya. Tapi lebih tinggi lagi kita mau taat. Kita menjadi pelaku firman. Di sini dikatakan meletakkan dasar pertobatan, kita harus sudah bertobat. Minta sama Tuhan bertobat, hari demi hari bertobat. Tinggalkan kehidupan yang lama. Saya sendiri sudah bertobat, tinggalkan kehidupan lama. Kita berubah, saudara. Jangan sampai nanti minta dibaptis lagi. Dan dasar kepercayaan kepada Allah, meletakkan dari pertobatan, terus penumpangan tangan, baptisan itu awal-awal, saudara. Ya, kalau dia pelajaran tabernakel, itu Kristen halaman, saudara. Di halaman, kalau Kristen halaman itu tidak masuk di dalam ruangan suci kalau masih di halaman, saudara. Oleh itu kita minta sama Tuhan, seperti yang kemarin sudah saya katakan, bahwa kita harus ada kedewasaan penuh, kepenuhan Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Kita akan sudah dijamah oleh Tuhan. Kita menjadi orang Kristen sudah lama. Jangan sampai kata Rasul Paulus, kita sendiri tolak. Jangan sampai kita ketinggalan di belakang. Tapi kita mau maju, pandang kepada Tuhan. Karena kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Di ayat yang keempat, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengucap karunia surgawi, kita pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Sudah suatu hari kelak kita akan menikmati kerajaan surgawi. Kita tinggalkan kehidupan yang lama. Jangan sampai bertobat. Berarti kalau bertobat dulu Bapak Ibu berdoa dosa terus dong kali itu. Kalau bicara percaya berarti sekali-sekali saudara tidak percaya dong sama Tuhan. Berarti mari kita tingkatkan iman, kita harus makin tangguh. Kita diisi dengan firman Tuhan. Makin hari makin dikuduskan, makin disucikan. Jangan sampai dua hal, saudara. Yang pertama, mari hari kita makin dewasa. Jangan sampai kita ketinggalan di belakang. Jangan sampai kita menjadi tanah-tanah yang busuk, tanah yang tidak berguna. Seperti di ayat 8. Ayat 8 dikatakan, tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput diri, tidak dia berguna dan sudah dekat pada kutub. Artinya apa? Semak duri. Berarti kita simpan akar kebaikan, akar kepahitan. Terus kita benci, dendam, dengki. Itu perbuatan busuk. Tanah yang busuk kita tinggalkan dalam nama Yesus. Segala macam kebencian itu sifat iblis. Tinggalkan semua. Tapi mari kita memiliki tanah yang baik. Sehingga tanah yang baik itu akan berbuah. Saya kasih ayat yang terakhir. Matius 13 ayat 8. Saudara. Matius pasal 13 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat. Dan ada yang 30 kali lipat. Mari jadikan hati kita tanah yang baik. Sehingga tanah yang baik ditabur dengan firman Allah. Kalau tanah yang baik bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga kata firman Tuhan berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 lipat. Artinya kita terus berbuah. Kalau kita tidak berbuah, dibuang, dibakar, saudara. Seperti dalam, saya kasih ayat lagi. Dalam Yohanes 15, saudara. Mari kita minta sama Tuhan. Supaya kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Jaga hati dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita dibuang. Dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar seperti tadi. Kalau tanah sudah busuk, mengeluarkan semak duri tidak berguna, akan dibakar nanti. Tapi kita semua
Kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Kita jadikan hati tanah yang baik, supaya kita betul-betul makin hari makin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Dia jamah, Roh Kudus kan menjamah hidup kita. Saya bersudah dijamah Roh Kudus, sehingga kita tinggalkan kehidupan yang lama, tapi sudah menjadi kehidupan yang baru di dalam Kristus. Ciptaan yang baru di dalam Kristus, sehingga nanti kelak, kalau ciptaan baru dalam Kristus sudah lolos dari penghukuman, seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 1, orang yang di dalam Kristus lolos dari penghukuman, masuk rapture di dalam kerajaan surga buat selama. Amin. Biarlah berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua, dan kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, dan hidup kita menjadi baru di dalam Dia Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yesus jamah segenap hidupku. Amin. Haleluya. Dan beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus jamah. Mari semua hidup kita menjadi baru, dijamah oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan, dan beri Yesus, beri damai di hatiku. Amin. Haleluya. Semua telah berubah, dan aku tahu Tuhan Yesus jamah ku jadi baru. Tuhan Yesus bawa saya masuk ke surga, hidup bahagia, senang selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, tapi jangan lupa berjaga dan berdoa. Ikuti firman Tuhan, dan hidup kita menjadi baru sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.